Selamat siang pemirsa, iNews kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Radita Aisyah Rayali dengan sejumlah berita teraktual, terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke berita yang pertama. Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berangsur membaik setelah pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan ekonomi kreatif menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang mempercepat kebangkitan setelah pandemi dan memberikan lebih banyak lapangan kerja. Berdasarkan publikasi Kemenparekraf, tercatat pada tahun 2019, subsektor ekonomi kreatif menyumbang 1.153,4 triliun PDB atau 7,3% terhadap total PDB nasional, 15,2% tenaga kerja, dan 11,9% ekspor. Saat ini terdapat lebih dari 8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, fashion, dan kria. Selain itu, terdapat 4 subsektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan tercepat yaitu film, animasi, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Pertumbuhan yang pesat di sektor ini didukung oleh semakin tingginya adopsi teknologi digital di masyarakat. Menurut Presiden, kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sekitar 5,6%, artinya berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa-jasa, dan industri pengolahan. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung industri kreatif adalah mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Tujuan adanya pelatihan ekonomi kreatif adalah untuk memberi bekal berupa pemahaman dan pendidikan tentang ekonomi kreatif, sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan ide mereka dengan benar. Pemerintah akan terus konsisten mendukung pertumbuhan industri kreatif dan menjadikan industri kreatif sebagai salah satu sektor yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi sumber daya manusia, pemerintah telah menginisiasi berbagai program, di antaranya Kartu Prakerja, Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Baik pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Radita Aisyah Rayali melaporkan dan pamit undur diri.